Hai guys, assalamualaikum. Nah, di video kali ini kita akan membuat sus kering keju dengan isian coklat ya. Nah, cemilan yang satu ini dia tuh ngeju banget dari tekstur kulitnya dan juga supernya, tapi isiannya ini bener-bener nyoklat banget dan full banget. Pokoknya ini buatnya juga mudah banget dan kalian harus coba bikin di rumah. Oke, sebelum kita lanjut ke resep, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Nah, pertama kita siapkan 125 gram tepung terigu protein rendah atau setara dengan 12,5 sendok makan seperti ini. Ini sebelumnya sudah aku ayak tepung terigunya. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh baking powder, seperempat sendok teh garam. Ini kita ayak supaya butirannya lebih halus. Dan ini kita aduk supaya tercampur merata. Kemudian ini kita sisihkan. Selanjutnya di sini kita rebus air sebanyak 250 ml dan aku tambahkan 100 gram margarin. Ini kita masak ya sampai dia mendidih. Nah, setelah mendidih ini apinya kita kecilkan, kemudian kita masukkan bahan kering tadi sambil terus diaduk. Dan ini kita aduk sampai tercampur rata dan kalis ya. Nah, setelah kalis seperti ini, tandanya adonan terlihat halus. Kemudian ini apinya kita matikan aja dan kita pindahkan ke wadah lain. Lalu ini kita tunggu sampai suhunya ruang atau sampai dia dingin. Nah, setelah adonan sus sudah mulai dingin, kita tambahkan 3 butir telur. Tapi kita masukkannya secara bertahap, jadi kita masukin satu-satu dan kita aduk sampai benar-benar tercampur merata ke dalam adonan. Nah, di tahap ini kalian bisa juga menggunakan mixer supaya lebih cepat ya dalam mengaduknya. Tapi di sini aku cukup pakai spatula aja. Yang penting telurnya itu sudah tercampur merata ke dalam adonan. Dan ini kita lakukan sampai 3 telur masuk semua ya. Setelah tercampur rata seperti ini, hasilnya sangat halus. Bahan terakhir kita masukkan yaitu keju parut sebanyak 60 gram. Dan ini kita aduk lagi sampai tercampur merata. Nah, setelah tercampur merata seperti ini, kemudian ini akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya ini kita masukkan squid ke dalam plastik segitiga seperti ini. Kemudian bahan sus tadi yang sudah kita masukkan ke plastik segitiga, kita potong ujungnya. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga lagi yang ada squidnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk loyangnya kita olesi menggunakan margarin. Dan ini tinggal kita split aja seperti ini ya. Dan lakukan sampai semuanya habis.
Nah kalau udah, ini untuk loyang pertama langsung aja kita oven ya. Untuk ovennya sebelumnya sudah aku panaskan selama 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian ini aku taruh di rak paling bawah, lalu kita oven selama 30 menit atau ciri-cirinya itu kue sus terlihat kokoh dan warnanya agak kecoklatan dan sudah tidak terlihat busa-busa di dalam kue sus ya. Nah untuk pengovenan 30 menit pertama ini jangan sekali-sekali membuka oven ya. Jadi ini oven harus tetap kita tutup sampai 30 menit atau sampai ciri-ciri tadi tuh terlihat ya. Karena kalau kita buka ovennya sedangkan kue sus belum kokoh, itu nanti setelah kita buka ovennya nanti dia malah jadi kempes ya. Jadi sebelum kue susnya kokoh dan ciri-ciri tadi terlihat, itu pintu oven jangan dibuka dulu. Jadi cukup kita perhatikan dari luar jendelanya aja ya. Nah setelah 30 menit kue sus bagian bawah ini belum matang, jadi kita pindahkan ke rak tengah. Yang penting kue sus ini sudah kokoh, jadi bisa kita pindahkan ke rak tengah. Kemudian loyang kedua kita masukin lagi dan kita taruh di rak bawah. Dan kita oven lagi selama 30 menit seperti tadi sampai ciri-ciri yang tadi terlihat. Nah setelah 30 menit kita cek di rak yang tengah. Kalau misalnya sudah kecoklatan dan terlihat enteng dan terlihat mengering, itu tandanya sudah matang dan sudah boleh kita angkat. Kemudian rak yang di paling bawah itu kita pindahkan lagi ke rak tengah dan kita lanjut mematangkannya lagi sampai dia benar-benar kering. Lalu untuk rak bagian bawahnya lagi kita isi lagi dengan loyang yang ketiga. Dan seterusnya seperti itu sampai semuanya selesai ya. Nah cara pengovenan tadi balik lagi ke oven masing-masing ya, karena setiap oven itu suhunya berbeda-beda ya. Yang terpenting poin-poin yang tadi aku bilang itu harus kalian ingat-ingat dan kalian terapkan pada saat kalian mengoven kue sus ini ya. Nah sus kering keju ini sebenarnya dimakan kosongan seperti ini juga udah enak ya, karena dia tadi adonannya sudah kita kasih keju, jadi ini udah enak sebenarnya kayak gini aja. Tapi di sini mau aku isi sebagian menggunakan coklat untuk bagian dalamnya. Nah ini sebagian sudah aku lubangi menggunakan tusuk sate untuk bagian bawahnya. Kemudian ini tinggal kita isi aja bagian dalamnya menggunakan coklat batang yang sudah kita cairkan dengan cara ditim. Nah setelah dicairkan kita masukkan coklatnya ke dalam plastik segitiga dan kita tunggu sampai coklatnya sedikit agak berat, baru kita masukkan ke dalam sus keringnya. Dan ini kita lakukan sampai semuanya habis ya. Dan ini dia hasilnya kue sus yang kita buat tadi. Nah, di sini sebagian aku isi coklat dan sebagiannya lagi enggak aku isi apa-apa, jadi langsung aja kita polosan kayak gini. Nah kalau udah kayak gini kalian tinggal masukin aja ke dalam toples dan bisa kalian makan untuk cemilan sewaktu-waktu. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton videoku. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Dan buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya. Sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Wassalamualaikum.